6 jenis orang yang tidak boleh dijadikan teman. Dr. Jeffrey Hall, seorang profesor di University of Kansas, mengatakan bahwa Anda bisa menjadi teman baik dengan seseorang jika Anda menghabiskan 120 sampai 160 jam dengan mereka selama rentang waktu beberapa pekan. Dan seorang sahabat akan terjalin jika Anda menghabiskan sekitar 200 jam dengan mereka selama sekitar 1,5 bulan. Secara umum, dibutuhkan antara 90 sampai 200 jam untuk mengubah seorang kenalan menjadi teman dekat. Jadi, persahabatan membutuhkan usaha dan investasi. Persahabatan kita tahu sangat berharga dalam kehidupan kita. Berkali-kali lipat nilainya ketika kita mendapatkan perasaan nyaman dan hangat seseorang yang padanya kita bisa mengatakan iya dan tidak tanpa ada tekanan. Namun, dari sekian banyak orang yang datang kepada kita, tentu saja kita harus pilih-pilih sahabat dan juga teman. Kenapa memangnya? Karena kita juga ditentukan oleh orang yang berada di sekitar kita. Jadi ada beberapa orang yang karena satu dan lain hal sebaiknya tidak usah terlalu dekat, hanya sekadar kenal dan lewat saja. Harap catat ini ya, kita tidak berteman dengan mereka-mereka ini bukan karena mereka orang yang jahat, tetapi lebih karena sifat-sifat mereka yang membuat kita tidak mungkin dapat membentuk hubungan persahabatan. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak pernah berpikir positif. Meskipun ini adalah situasi yang menyedihkan bagi orang macam ini, tapi orang yang tidak pernah berpikir positif secara teknis tidak mungkin menjadi teman yang baik. Sedikit demi sedikit, jadinya kita selalu melihat sekeliling kita dengan pikiran yang gelap terus. Padahal berpikir negatif adalah setengah masalah, baik secara jasad maupun jiwa kita. Nah, kalau Anda tidak bisa mengubah jenis orang ini, mungkin sudah seharusnya Anda memikirkan untuk mencari orang yang lebih baik untuk dijadikan teman. Yang kedua adalah orang yang selalu membicarakan dirinya sendiri. Orang seperti ini sebenarnya sangat haus akan kebersamaan dengan orang lain, karena mereka menjadi tipe orang yang terus-menerus berbicara tentang diri mereka sendiri. Mereka akan menjadi orang yang tak peduli pada Anda. Mereka berbicara dan berbicara dan berbicara tentang masalah mereka, pengalaman mereka, pendapat mereka, dan kebutuhan mereka. Mereka juga cenderung memiliki standar yang tidak sehat soal hubungan sosial lainnya dalam hidup, dan dengan demikian terlalu banyak drama akibatnya. Berteman dengan jenis orang seperti ini kemungkinan besar akan sering berakhir dengan perasaan terkuras secara emosional, tidak puas, dan seolah-olah tidak ada hubungan timbal balik yang benar-benar terjalin antara kita dengannya. Yang ketiga adalah orang yang sering mengeluhkan orang lain. Orang yang sering mengeluhkan orang lain tidak bisa diandalkan sebagai teman. Mengapa? Karena mereka akan melakukannya di belakang Anda juga. Setiap kali ada konflik di antara kalian berdua, mereka tidak pernah dewasa. Mereka selalu bergosip dan berbicara omong kosong tentang orang lain. Ngomongin orang lain itu sebenarnya manusiawi, bahwa kita ini manusia suka sekali berbicara tentang satu sama lain. Itu adalah bagian dari cara kita mengenal dan memahami orang lain. Namun, orang-orang yang bergibah sepanjang waktu dan bukan untuk mencari pemecahan masalah atau mencari solusi, dengan orang tipe ini jangan pernah sekalipun Anda menyimpan kepercayaan pada mereka, alias jangan pernah dijadikan seorang teman. Yang keempat adalah orang yang ngebosi. Ada orang yang tanpa dia sadari kerjanya hanya memerintah saja pada orang lain. Orang seperti ini jarang sekali mau berkompromi. Mereka tak pelak menjadi orang-orang yang suka memudahkan. Orang seperti ini cenderung berpikiran tertutup dan tidak fleksibel, dan mereka tidak akan pernah membuat hubungan yang terbuka dan menyenangkan. Yang kelima adalah orang yang terlalu banyak menghakimi. Setiap orang menilai orang lain dari waktu ke waktu. Ini juga merupakan hal yang manusiawi, tapi ada orang-orang yang sangat mudah menghakimi orang lain. Mereka sangat cepat menganggap orang lain baik ataupun buruk, dan penilaian mereka seringkali berdasarkan suka atau tidak suka. Yang keenam adalah orang yang super malas. Jika Anda menemukan orang yang sangat malas, orang-orang yang merasa tidak memiliki pilihan dalam hidup mereka, yang tidak dapat diganggu, yang selalu menunda-nunda, segera jaga jarak dengan mereka ya. Berteman dengan orang seperti ini hanya akan membuat frustrasi dan melelahkan. Teman, hidup kita ini tidak lama. Artinya waktu luang kita itu sangat berharga. Karena itu pertimbangkanlah baik-baik bagaimana dan kepada siapa kita menghabiskan dan menginvestasikan waktu luang itu. Ini penting. Jangan sia-siakan waktu bersama orang-orang yang sama sekali tidak memberikan manfaat dalam hidup kita.